Oke, halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku di sini. Jadi di depanku ini sudah ada Honda Jazz dan sesuai dengan judul yaitu ini Honda Jazz tipe S. Nah, kebanyakan kan kalau yang kalian tahu itu Honda Jazz yang RS ya kan. Nah, ini yang tipe S atau tipe tengahnya. Mobil ini tahun 2018 ya kan, kodenya GK5 dan ini generasi terakhir dari Honda Jazz dan pada akhirnya disuntik mati dan sudah tidak hadir lagi di Indonesia karena katanya itu yang generasi terbarunya itu bakal jauh lebih mahal kalau masuk ke Indonesia, jadi akhirnya di stop dan penggantinya ya si City Hatchback itu. Tapi ya ini Jazz ya kan, dan di pasaran bekasnya itu masih banyak banget demandnya ya kan, jadi ya kita akan review. Dan yang agak beda dari ini tipe S ya kan, tipe langka mungkin bisa jadi ya kan, jadi langsung saja kita review. Di bagian depan seperti ini, kalau memang tipe S ini tipe tengah, yang dimana secara tampilan itu memang lebih simple. Nah ini buat teman-teman yang suka ya kan, mobil yang nggak terlalu kebanyakan chrome, nggak terlalu kebanyakan logo, ornamen dan sebagainya, tipe S ini yang cocok ya kan. Jadi polos gitu aja, dan mungkin teman-teman yang suka otak sendiri dimodifikasi, ya jadi tipe S ini cocok banget ya kan. Dan di sini untuk lampunya sendiri ya kan, dia masih halogen semua, belum ada lampu LED sama sekali. Tapi dia juga udah ada fog lamp, terus di sini ada finishing hitam glossy seperti ini, dan ada sedikit chrome yang enggak norak. Jadi ya oke lah. Terus yang disunat itu di bagian sini, ya kan, ini ada di arealnya kalau di tipe RS, tapi di tipe S itu enggak ada di arealnya. Jadi ya polosan seperti itu, ya kan. Terus di bawah ada jaring-jaring ya kan, dan secara model ya ini Jazz ya kan. Siapa yang nggak tergoda, dan kalau ada yang bilang Jazz jelek sih ya mungkin perlu dipertanyakan ya. Meskipun memang kalau soal desain itu soal selera ya kan, jadi setiap orang pasti punya persepsinya masing-masing seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Oke teman-teman semuanya, jadi kita sudah ada di bagian samping dari Honda Jazz tipe S tahun 2018. Nah, di bagian sampingnya seperti ini, dan memang kentara banget ya kan, bedanya dengan yang tipe RS yang dimana velgnya masih single tone ya kan, warna silver, sedangkan di tipe RS sudah dual tone. Memang balik lagi semua soal selera, tapi menurutku kalau di tipe S ini itu ya ndak pasaran, nggak banyak orang yang pakai atau orang yang gunakan ya kan, dan mungkin bisa dibilang just tipe langka ya kan, karena yang pasaran ada di jalan pastinya yang tipe RS seperti itu ya kan. Terus kita ke kaki-kaki dulu, ke bagian velg ya kan, tadi sudah tak bilang ini single tone finishingnya. Terus untuk bannya ini ukurannya 195/60 ring 15, sedangkan kalau nggak salah yang tipe RS itu ring 16. Kalau aku salah mungkin bisa komen di bawah teman-teman ya. Terus di bagian spion sini udah ada spion di sepeda sernya, di spion ya kan, jadi nggak polos-polos banget ya kan. Terus ciri khas dari Jazz ya ini mungkin ya, garis tegasnya ini sampai ke belakang ya kan. Sedangkan kalau di Jazz yang paling baru setelah ini yang nggak masuk ke Indonesia itu sudah nggak ada nih ya kan, garisan-garisan yang tegas seperti ini, seperti itu. Terus handle pintunya sudah model tarik seperti ini ya kan, seperti ini ya kan. Jadi ini warna putih dan juga udah blackout pilar pastinya ya kan, jadi kontras dan oke banget kelihatannya. Memang simple, kalau di tipe RS sudah ada body kit, side skirt dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi mobil Honda Jazz ini itu bermesin 1500 cc 4 silinder VTEC CVT yang aku review ini ya kan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke bagian belakang dari Honda Jazz tipe S tahun 2018. Ya kan, di bagian belakang ini ya kan, tuh ya kan, memang lebih kelihatan simpel dan ya suka aja sih. Terus
Di bagian sini itu ada finishing chrome yang cukup besar, ya kan, kalian bisa lihat tuh, cukup besar finishing chrome-nya, ya kan. Memang nggak banyak orang suka, ya kan. Kalau kalian nggak suka dengan silvernya ini, silvernya, dengan chrome-nya ini bisa di delete, ya kan, entah dikasih stiker hitam atau seperti apa, itu bisa. Di sini ada logo Jazz-nya, di sini, nah ini yang membedakan. Tipe S VTEC, ya kan, dengan mesin andalannya itu, ya kan. Terus di sini juga udah ada wiper, tapi belum ada rear defogger, udah ada spoiler, dan sudah dilengkapi juga dengan high mount stop lamp. Seperti itu. Di sini ada kisi-kisi yang ya ini nggak tembus sebenarnya. Tapi oke lah untuk look ya, seperti itu. Jadi seperti ini untuk di bagian belakang dari Honda Jazz tipe S tahun 2018. Oke, sekarang kita beralih ke interior. Nah, jadi interior dari Honda Jazz S ini, ya kan, kurang lebih seperti ini, ya kan. Untuk di bagian uh, pintu dari sisi pengendara, ya kan, di sini udah ada electric mirror, electric retract, dan ini cara pengaturannya. Di sini juga udah ada power door lock, power window 4 sisi, dan juga udah auto di sisi driver. Terus di sini ada kantong kecil, di sini ada finishing fabric, dan ini empuk, jadi bisa buat kalian senderan siku kalian kalau pas berkendara. Dan ini juga cukup besar, ya kan. Di sini ada finishing silver, di sini juga ada finishing silver, di sini ada kantong, dan di sini ada speaker seperti itu. Di bagian bawah sini itu ada untuk buka tutup bensin dan juga mesin seperti itu. Terus di bagian kanan sini ini ada cup holder yang wah ini seru sekali ya, karena bisa naruh botol atau minuman kalian dan pastinya nanti dingin seperti itu. Terus dibikin sama Honda loh. Kisahnya itu dua. Seperti itu. Terus kita beralih ke bagian speedo. Untuk speedonya seperti ini, ya kan, finishingnya, ya kan, dia itu memang racing look banget dengan ada warna biru-birunya. Terus di situ ada MID-nya, ada trip A, trip B, A-frames, dan lain sebagainya. Seperti itu. Tuh, kalian bisa lihat ya. Nih, dan mobil yang tak review ini itu masih 97.000 kilo. Tuh ya kan, rendah loh, ini tahun 2018. Terus untuk setirnya seperti ini, ya kan, dia masih polos, belum ada audio steering speed dan lain sebagainya, dia masih polos. Juga pastinya udah ada airbag, ya kan, dual SRS airbag. Terus untuk setirnya dia pengaturan udah tilt steering dan juga teleskopik, jadi lengkap, ya kan, gitu. Terus kita tak kasihin dulu. Nah, terus untuk di bagian tengah sini, ya kan, untuk head unit dia udah touchscreen, dan ini nggak salah sama ya kayak punyanya Honda, punyanya Brio, ya kan. Terus di bawah sini kalian bisa lihat untuk AC-nya memang bentuknya masih kayak kompor, tapi lengkap loh. Di sini udah ada pengaturan arah semburan, udah ada pastinya pengaturan kipasnya atau besar kecilnya. Di sini ada pengaturan suhunya, dingin enggak dan sebagainya. Di sini ada knob untuk AC-nya di sini. Terus di sini ada open close air. Di bawah sini, maaf gelap. Di sini udah ada kantong di situ ya, kantong, ada cup holder 2. Dan untuk mobil yang tak review ini itu tipe yang Matic, yang CVT pastinya, ya kan, yang CVT, ya kan. Tuh. Dan di bagian sini ada beberapa kantong lagi, jadi lumayan banyak ya kantongnya ini ya. Ada finishing silver di handremnya, masih model tarik pastinya. Terus di bagian sana sama, ya kan, ada finishing silver di AC-nya dan sebagainya, dan juga ada di pintunya seperti itu. Terus memang Honda ini yang Jazz atau beberapa Honda yang lain memang model dashboardnya itu memang driving oriented, jadi memang lebih kepada ke arah supir. Itu memudahkan loh untuk kita menjangkau seperti pengaturan AC, mau head unit, itu enak banget. Jadi bisa lebih kepada menambahkan poin safety seperti itu. Terus di sini juga udah ada penyimpanan tertutup. Dan di sana sama udah ada kantong dan juga ada speaker seperti itu. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Oke, sekarang kita berada di bagian belakangnya, ya kan, seperti ini, ya kan, untuk Honda Jazz tipe S, ya kan.
sama di sana pasti juga udah ada finishing silver di bagian pintu, fabric pun nggak ketinggalan, dan juga udah per window, ada speaker dan juga ada cup holder. Untuk bentuknya seperti ini ya kan, joknya dia udah adjustable pastinya loh ya kan, jadi enak bisa menyesuaikan dengan kepala kalian ya kan, dan joknya sama fabric kain sorry ya kan, seperti itu yang bisa lihat masuk sini. Nah seperti ini untuk modelnya tuh ya kan, yang bisa lihat mantap banget ya kan. Dan di sini untuk ini nggak ada cover, nggak ada apa-apain, sudah ada nih kantong-kantongnya tuh yang kalian bisa lihat. Terus coba kita naik ya kan, untuk merasakan bagaimana di Jazz ini. Nah kalau dari aku yang tingginya 169 ya kan, sebelah sini lah, ini yang sesuai dengan tempat dudukku ataupun posisiku depan tuh, masih lebar dan juga atasnya itu juga masih ada sisa, jadi ya nyaman lah. Dan untuk apa namanya ini, si paha pun juga tersanggah dengan baik tuh ya kan, mantap banget nih untuk si Honda Jazz, lega banget rasanya memang tuh ya kan, jadi lega banget ya kan. Dan tadi untuk si sabuk pengamannya dia juga udah itu adjuster, jadi bisa diatur-atur, jadi mantap banget. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Sekarang kita beralih ke bagian belakang, di bagian bagasi. Luas banget memang ya kan, kalian lihat tuh, luas, lebar ya kan. Memang ini agak turun tapi nggak turun-turun banget loh, jadi buat kalian yang bawa barang yang berat gitu kan ya, kayak masukin kalian keluarin tuh nggak perlu effort yang luar biasa. Kadang kan ada tuh mobil yang intinya tuh lantainya tuh ke bawah banget, dan plusnya lagi dari Jazz itu bisa rata lantai kalau ini dilipat ya kan. Bentar. Nah, tuh tuh ya kan, bisa rata lantai. Jadi buat teman-teman yang mungkin butuh muatan lebih besar ya kan, kalian bisa taruh dan nggak khawatir jomplang kayak dan sebagainya, dia tetap bisa rata lantai seperti itu. Inilah value-nya dari Honda Jazz. Jadi buat teman-teman yang mau cari Honda Jazz dan mungkin kalau tipe RS masih kemahalan, ya mungkin ini kalian bisa cari tipe S. Dan misal kepingin dimodif dan sebagainya, ya bisa kalian nanti ganti velg dan sebagainya, dan pasti selisihnya lumayan loh dari yang tipe S ke tipe RS seperti itu. Dan kita tutup dulu. Oke, jadi seperti ini untuk Honda Jazz tipe S. Kita akan ke depan dan kita akan simpulkan. Oke, jadi itu untuk review dari Honda Jazz tipe S tahun 2018. Ya, jadi gimana menurut kalian? Apakah worth it beli tipe S ini dari Honda Jazz? Ya kan, dan bisa dibilang langka, bro. Ya kan, karena nggak banyak populasinya di jalan seperti itu. Nah, buat teman-teman yang memang lagi cari Honda Jazz yang tipe S, pas nih ya kan, unit yang tak review ini itu dijual dan tepatnya ada di showroom ya kan. Jadi kalian bisa aja nanti langsung hubungi kontakku di bawah, kontaknya di bawah, kalian tanya ya kan. Selama belum ada komentarku di videoku ini, tidak ada komentar sold, berarti mobil ini masih ada. Jadi yang mau tanya langsung aja, kilometernya masih rendah di 97.000. Jadi langsung aja yang mau cek, ada di Jalan Medoan Asri di Surabaya Timur. Nanti tak kasih alamatnya di bawah. Jadi langsung aja cuy. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe, dan jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.